Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Salsabila dari kelompok 4. Di sini, saya dan rekan saya yang bernama Dede akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia dibagi dua jenis, yaitu yang baku dan yang tidak baku. Namun, penggolongan tersebut tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa, seperti contoh apabila ditinjau dari media atau sarannya. Faktor penyebab terjadinya ragam bahasa ada 3, yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu adat, dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dede. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa ada yang berdasarkan media, berdasarkan topik pembicara, dan berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan media yaitu ada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan yaitu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat atau ucap. Dalam ragam bahasa lisan juga harus memperhatikan tata bahasa kosakata dalam pengucapannya. Contohnya ragam lisan ungkapan dan ragam bahasa pidato. Sedangkan ragam tulis yaitu yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis juga harus memperhatikan tata cara penulisan dan pemilihan kosakata. Contohnya ragam bahasa catatan dan ragam bahasa surat. Topik pembicara yaitu ada ragam sosial, fungsional, jurnalistik, sastra, politik, dan hukum. Ragam sosial yaitu yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial. Ragam fungsional yaitu bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, dan lingkungan kerja. Ragam jurnalistik yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh dunia pesurat kabaran atau media massa. Ragam sastra yaitu ragam bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Ragam politik dan hukum yaitu bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu ciri khusus bahasa hukum yaitu penggunaan kalimat yang panjang. Cara pandang penutur yaitu ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam dialek dalam bahasa Indonesia adalah logat, yang dimana logat itu bersumber dari bahasa Arab, yaitu laughah, yang artinya denotasi bahasa. Ragam terpelajar yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan. Sedangkan ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.